Halo teman-teman semua, tahu nggak? Ternyata klinik Aisyah ini sudah berusia 51 tahun loh. Yang awalnya klinik ini merupakan persalinan rumahan. Pada tanggal 20 Agustus 1969, pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan izin operasional. Pada saat praktik persalinan rumahan, klinik Aisyah berusia 51 tahun. Berikut teman-teman saya sedang mewawancarai tentang klinik Aisyah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktu Bapak dan Abang di klinik ini. Kami dari mahasiswa Muhammadiyah Riau ingin mewawancarai sedikit tentang amal usaha Muhammadiyah di klinik Aisyah ini. Dan begini Pak, kami mendapat tugas dari dosen kampus yaitu Bapak Baidarus. Beliau menyuruh mewawancarai pimpinan di AUN yang kami pilih yaitu klinik Aisyah tentang bagaimana profil klinik Aisyah ini dan komunikasi apa yang dipakai di klinik Aisyah ini Pak. Terkait dengan profil klinik Pratama Aisyah, sama-sama kita ketahui klinik ini berada di Kota Pekanbaru, Jalan Kiai Darat nomor 82, Sukajadi. Dengan visi dan misi yang telah dirancang dan juga mutu yang selalu dikedepankan untuk pelayanan, jadilah ini satu persatuan. Kita di klinik Aisyah melayani pasien umum, melayani pasien BPJS, melayani pasien mandiri in-health yang dari perusahaan. Nah, kita dari klinik sendiri ada dokter umum dan dokter gigi. Nah, kalau dokter umum kita beroperasional 24 jam. Jadi ada keluarga yang misalnya sakit tengah malam, sakit subuh, ada di sini. Nggak perlu percaya semua bisa. Kalau dokter gigi kita buka pelayanan itu dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Dan itu harus daftar dulu dia setengah jam sebelumnya. Karena kalau daftarnya pas di jam 5 atau jam 6 nggak akan dapat antrian lagi. Nah, karena satu, dokter giginya jamnya pun terbatas, jadi pasiennya ya banyak antri. Itu untuk pelayanan. Kita juga ada ruang farmasi, ruang obat-obatan untuk penunjang penyakit diagnosa dari dokter. Kita ada IGD, instalasi gawat darurat, misalnya ada ya semua tindakan lah maupun pemeriksaan yang memerlukan emergensi bisa di sini. Kita ada ruang menyusui bayi. Jadi kita juga memfasilitasi bagi setiap pasien yang mempunyai bayi, ada kita sediakan ruang khusus untuk menyusui. Nah, itu kan kita berikan kan untuk kemudahan akses, kenyamanan, fasilitasnya. Dan kita juga ada ruangan, ada TV juga, ada koran, ruang tunggu yang nyaman. Dan kita tersedia toilet. Di sini juga bisa bersalin. Nah, di sini hanya bisa persalinan normal. Kalau dia mau operasi sesar, ya kita rujuk ke rumah sakit terdekat yang kita udah bekerja sama. Itu secara singkatnya Pak Indonesia ya Pak. Yang kedua ini Pak tentang komunikasi apa yang dipakai saat ini. Apalagi wabah sekarang kan Pak, apakah ada yang ditambah atau bagaimana penanggulangannya untuk merentas COVID gini ya Pak? Apakah ada komunikasi yang gimana Pak? Komunikasi komunikasi khususnya gitu Pak. Nah, untuk komunikasinya
kita melakukan briefing. Briefing sebelum COVID pun diadakan briefing, cuman setelah COVID kami intens melakukan. Kami mengusahakan selalu melakukan briefing, mengutamakan briefing setiap pagi. Fungsinya untuk memberikan informasi ke sip-sip berikutnya. Di sini briefing dulu dilakukan sebelum COVID dilakukan di dalam ruangan, karena waktu itu masih belum ada pembatasan jarak. Kita lakukan di dalam ruangan. Setelah dilakukan pembatasan jarak, kita lakukan di luar ruangan sekaligus berjemur, lumayan bisa menghangatkan badan. Di lapangan yang dulunya setiap hari Sabtu digunakan untuk senam. Jadi semasa COVID, semenjak COVID menyerang, pandemi ini kita tidak lagi lakukan senam. Kita menunggu berita dari pemerintah sudah boleh apa belum melakukan permohonan seperti senam. Nah, untuk komunikasi antar divisi, antara pendaftaran dengan ruang dokter, antara ruang dokter dengan ruang apotik, dengan apotik dengan kasir, kita menggunakan sistem. Sistemnya dibangun menggunakan NetBean. Sistem ini antara modulnya saling berhubungan. Pendaftaran berhubungan dengan dokter terhubung dengan rekam medis. Nanti dari dokter tadi terhubung ke apotik terhubung dengan kasir terhubung dengan bagian keuangan. Itu komunikasi yang digunakan secara sistem, selain komunikasi digunakan secara verbal. Kadang-kadang juga ada miss-nya juga kan. Jadi ada tetap komunikasi verbal tetap dilakukan untuk menjaga hubungan. Tentang penting perlu tetap dilakukan. Mungkin itu aja sih Pak dari kami. Terima kasih banyak atas wawancaranya. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Abang Ibnu dan Pak Jeffrey. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau mengucapkan terima kasih. Semoga Klinik Asia tetap maju, bisa melayani masyarakat. Melayani masyarakat dengan melayani masyarakatnya. Gitu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.